Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan kajian tentang benteng muslimah. Kita sudah menjelaskan beberapa jenis benteng. Pertama adalah al-haya atau rasa malu. Kedua ilmu dan yang ketiga akhlak. Akhlak ini benteng yang luar biasa. Kita sudah menerangkan tentang makna akhlak. Keutamaan akhlak. Nah sekarang kita sudah berbicara tentang bagaimana cara memiliki akhlak yang mulia. Sudah 3 poin yang kita jelaskan. Pertama adalah memperbaiki akidah. Karena akidah ini fondasi bagi semua amalan kita. Baik buruknya amalan tergantung baik buruknya akidah, iman. Kalau imannya baik akan membuahkan akhlak yang baik. Ayat hadis banyak tentang hal ini. Yang kedua adalah memperbaiki ibadah. Sebab buah dari ibadah yang bagus adalah akhlak juga. Ini sudah kita terangkan. Yang ketiganya adalah selalu irtibat dengan Al-Quran. Selalu terhubung dengan Al-Quran. Membacanya, mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengaplikasikannya. Nah, itu 3 poin yang sudah kita terangkan. Sekarang poin yang keempat. Cara yang keempat untuk memiliki akhlak yang mulia adalah at-tadribul amali wa riyadhatun nafsiyah. Melatih diri, membiasakan jiwa untuk melakukan seluruh amal-amal baik, seluruh akhlak-akhlak yang mulia. Walaupun di awal langkah atau pertama kali kita melakukan ya harus memaksakan diri. Segala sesuatu berat di permulaan saja. Tapi setelah fase berat di awal langkah ini terlewati, maka kita akan ketagihan. Selain kemampuan meningkat, juga akan merasakan manisnya dari kebiasaan baik tersebut. Seluruh skill, seluruh kemampuan, seluruh perbuatan baik awal mulanya berat untuk dilakukan. Tapi setelah terbiasa menjadi enjoy, menikmati. Dan kita ingin terus berkreasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Coba saja umpamanya kita belajar naik sepeda. Awalnya ya berat. Awalnya berisiko. Wegah kita. Karena seringkali kita terguling, jatuh, menabrak. Atau seringkali si pedal dari sepeda itu membentur secara keras terhadap tulang kering kita dan seterusnya. Kalau umpamanya di awal belajar sudah tidak mau melanjutkan, tidak akan pernah bisa selamanya. Tapi setelah semua resiko itu dialami, akhirnya lambat laun kita bisa. Setelah bisa kita menjadi senang main sepeda kemana-mana. Sampai akhirnya kita bisa bermanuver, bisa jumping, bisa muter-muter
ban depannya gitu ya, dan seterusnya. Demikian juga bayi ketika awal belajar melangkah itu berisiko jatuh, berisiko terbentur, berisiko ini dan itu. Tapi setelah dia bisa, orang Sunda bilang leleng kahalu, dia menjadi senang. Berjalan terus. Akhirnya setelah pandai, setelah mampu mengatur keseimbangan, bisa berlari, lama-lama loncat, lama-lama jungkir, lama-lama salto, itu menjadi senang kita melakukannya. Ya, semuanya demikian. Nah, termasuk memiliki akhlak yang mulia dengan cara awalnya memaksakan diri. Berat, ya berat. Malas, ya malas. Wegah, iya wegah, tapi awalnya. Tapi setelah kita sering melakukannya, maka lama-lama kita akan senang. Akhirnya itu menjadi kebiasaan dan menjadi akhlak. Sebenarnya jiwa manusia memiliki kesiapan untuk secara fitri ini, ya. Untuk memiliki seluruh kemuliaan akhlak. Sebab pada awalnya manusia lahir di atas fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahirnya itu di atas fitrah. Fitrah itu yang dimaksud fitrah adalah agama Islam ini. Fitrahnya manusia itu bertauhid. Fitrahnya manusia itu selalu ingin ibadah. Fitrahnya manusia itu ingin melakukan amal soleh, kebaikan dan kemuliaan akhlak. Jiwa kita memang disiapkan untuk itu. Cuma lingkunganlah yang mengotori, yang merusak. Ditambah adanya godaan setan, ditambah dengan adanya tendensi duniawi, hubud dunia atau cinta dunia. Itu yang merusak fitrah manusia sehingga menyimpang dari tauhid, sehingga malas untuk beribadah, sehingga tidak mau melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, inilah yang dibutuhkan latihan. Memaksakan diri untuk apa? Untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Usaha atau proses melatih diri ini akan melahirkan keberhasilan. Sebagaimana janji Allah yang ditekankan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam banyak hadis. Proses ini yang perlu. Di tengah proses ada pengorbanan, perjuangan dan pengorbanan ini yang perlu. Yang menentukan hasil akhir. Lebih banyak pengorbanan, lebih banyak perjuangan, maka akan lebih banyak hasil. Berkata umpamanya sebuah asar yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Menyatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan proses belajar. Proses ini yang mengandung perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan pintar, enggak. Manusia lahir enggak tahu apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Bodoh. Tidak ada manusia yang lahir langsung jadi ulama, langsung hafidz Quran, tidak ada. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Wal hilmu bittahallum. Demikian juga al-hilm. Al-hilm ini salah satu bentuk kemuliaan akhlak. Hilm itu di dalamnya terkandung sabar, ulet dan penuh perhitungan. Nah,
Sifat hilm itu hanya diraih dengan tahallum. Tahallum itu apa? Proses belajar, berlatih untuk memiliki sifat hilm. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, wa may yasta'fif ya'ifahullahu wa may yastaghni yughnihillahu wa may yatasabbar sabbarahullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memelihara diri, memelihara kehormatan diri, maka Allah akan pelihara dia. Allah akan jaga kehormatan dia. Tapi ada proses dulu, ada usaha, ada perjuangan, ada pengorbanan. Wa may yastaghni, siapa orang yang istighna. Istighna itu selalu merasa cukup dengan yang ada. Orang Sunda bilang, saeutik mahi loba nyesa. Jadi sesedikit apapun disyukuri, merasa cukup, enggak pernah minta ke orang. Wa may yastaghni yughnihillah, siapa orang yang merasa diri cukup, dan itu butuh proses, butuh latihan. Yughnihullah, Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Wa may yatasabbar sabbarahullah, siapa orang yang berlatih sabar, berjuang, berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkan dia. Allah akan membuat dia menjadi orang yang sabar. Lihat, proses itu menentukan hasil akhir. Ada latihan, ada perjuangan, ada pengorbanan. Suatu saat, ini lengkapnya hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna nasan min al-ansar sa'alu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atahum thumma sa'alu fa'atahum hatta nafada ma indah. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada beberapa orang bangsa Ansar meminta kepada Rasul SAW. Dikasih, minta ini dikasih, minta itu dikasih, diberi semuanya. Tidak pernah ada yang ditolak sampai semua yang dimiliki oleh Rasul SAW habis, tak tersisa. Maka berkatalah Rasul SAW ketika membagi-bagikan apa yang diminta oleh sahabat-sahabatnya. Kata beliau, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa may yasta'fif ya'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar sabbarahullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Kata Nabi SAW, setiap harta yang ada pada diriku aku tidak akan tahan dari diri kalian. Aku akan kasih kalau kalian minta. Tapi siapa yang memelihara diri, Allah akan pelihara kehormatan diri orang itu. Siapa yang dirinya merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan. Siapa orang yang berjuang, berusaha untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran. Dan tidak ada satu pemberian pun yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas barokah dan kebaikannya dibanding kesabaran. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa orang yang berjuang, berusaha, berikhtiar untuk melakukan sesuatu, Allah akan kasih hasilnya. Suatu saat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Mathalul bakhil wal munfiq kamathali rajulaini alaihima junnatan min hadid min thadyaihima ila taraqaihima fa'amal munfiq fala yunfiq illa sabagat
awafarat alaihi jildihi ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fu atharahu wa amal bakhil fala yuridu an yunfiqa syai'an illa lazaqat kulla halqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha fala tattasi'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaan orang bakhil dengan orang yang lawan bakhil, dermawan, suka infak. Itu tak ubahnya seperti dua orang yang memakai baju besi dari mulai dadanya sampai ke taroqinya, sampai ke lehernya, dia tertutup. Adapun orang yang suka berinfak, tidaklah dia berinfak kecuali tiba-tiba baju besinya itu melonggar dan menjauh dari kulitnya. Longgar saja. Sehingga apa? Sehingga menutupi seluruh tubuhnya sampai jari-jarinya, semuanya. Sehingga terasa tidak sesak, terasa tidak tidak sumpek, terasa tidak sempit. Itu orang yang berinfak. Adapun orang bakhil, dia tidak ingin infak. Kecuali setiap kali dia mau infak, tiba-tiba si baju besinya itu melekat ketat ke dalam kulitnya sehingga mempersempitnya. Dia ingin memperlonggarnya tapi dia tidak bisa. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa maknanya? Maknanya orang yang dermawan setiap kali dia akan infak, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah baju besinya itu tiba-tiba melonggar, luas dia dan menutupi seluruh tubuhnya. Apa maknanya? Maknanya ini gambaran tentang kelapangan dadanya, tentang keluasan hatinya, tentang kenyamanan perasaannya ketika akan infak, sehingga seluruh kenyamanannya itu, ketenangannya itu, kelapangannya itu merata ke seluruh tubuhnya. Plong gitu ketika infak teh. Dan ini apa? Memberikan motivasi dan dorongan besar untuk infak. Sesering mungkin dan sebesar mungkin. Lebih sering, lebih besar, lebih banyak manfaatnya. Dan itu amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sering kita ungkapkan, hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah, memberikan kebahagiaan kepada sesama mukmin, au taqdi anhu dainan, au tatradu anhu ju'an, atau kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamu membayarkan hutangnya sampai lunas, atau kamu usir rasa lapar dari dirinya, atau yang sejenis itu. Dan ini terkandung di dalam infak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum anfa'ukum linnas. Jadi sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia, orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini terkandung dalam infak. Lebih banyak dan lebih sering infak, lebih banyak dan lebih meluas manfaatnya, berarti dia lebih baik lagi di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih dicintai. Adapun orang yang bakhil, ketika dia ada kesempatan untuk untuk berinfak, bersedekah, tiba-tiba si baju besi itu menyempit lengket,
Sehingga apa? Sehingga menyumpahkan dirinya. Ini gambaran bahwa ketika orang yang bakhil mau infak, tiba-tiba hatinya sumpek sempit. Tidak lapang. Aduh, sayang dia dengan uangnya. Dia ingin merasakan lapang, tapi tidak bisa, akhirnya nggak jadi. Kalau toh karena situasi dan kondisi dia terpaksa infak, maka yang ada adalah penyesalan setelah. Ya sayang, aduh itu infak saya, aduh uang saya. Terus akhirnya menyesal, kenapa ya saya sampai tadi ngasih begitu. Nah seperti itu. Dan inilah karakter orang-orang kafir. Bukan berarti orang yang tidak mau infak dari kalangan muslim itu kafir, bukan. Tapi dia memiliki karakter yang biasanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu apa? Menginfakkan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Tapi akhirnya apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Fatakunu hasratan. Maka infak dan sodakohnya itu kemudian menjadi apa? Menjadi penyesalan bagi dia. Karena sayang. Sumpek dan sempit dalam hatinya itu terus menggerogotinya. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa min dzalika nafhamu amrain. Dari hadis ini kita memahami dua hal. Pertama, fitriyatul khuluq wa qabiliyatuhu lit-ta'dil bil mumarasah wa tadribil amali. Pertama, tentang fitrahnya akhlak. Akhlak ini fitrah. Tapi ada tapinya. Dia butuh latihan. Dia butuh membiasakan. Innal munfiqa kana awal amr kal bakhil. Yashbahan labisi dir'aini min hadidin mutasawiyani. Dan hadis ini menyatakan orang yang infak pada awalnya berat sama dengan orang bakhil. Diumpamakan oleh Nabi SAW seperti orang yang mengenakan baju besi. Sama. Orang yang dermawan begitu, orang yang bakhil juga begitu. Wa anad dar'a mithalun lima yadghitu ala sadri inda iradatin nafaqah. Sedangkan baju besi itu gambaran dari perasaan yang muncul dalam hatinya ketika ada kesempatan infak. Adapun orang yang dermawan ketika ada kesempatan infak, maka si baju besinya itu melonggar, membuat dadanya lapang. Ini perasaan. Ketika orang yang dermawan melihat ada kesempatan untuk infak, langsung dadanya itu lapang, langsung merasakan ketenangan, kenyamanan dengan infak, dan ini mendorong dia untuk infak sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Jadi baju besi itu gambaran dari apa? Dari perasaan ketika mau infak. Adapun orang yang bakhil ketika akan infak itu menyempit si baju besinya. Ini maknanya perasaan dia itu langsung sumpek, langsung enggan, langsung wegah untuk melakukan infak ataupun sedekah ataupun memberi ke pihak lain, baik personal, lembaga ataupun kepentingan umum. Nah, jadi pada dasarnya baik orang yang dermawan ataupun orang yang bakhil sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama merasakan sesuatu di dalam dadanya. Tapi pas bagi orang dermawan ada kesempatan infak, maka lapanglah dadanya. Dan apabila itu terus-terus dilakukan, lama-lama menjadi sebuah akhlak.
Apakah mungkin orang yang bakhil ini bisa berubah? Ya, dengan latihan. Mungkin saja umpamanya orang itu bakhil karena lingkungan. Dari kedua orang tuanya bakhil lalu menurun ke anaknya. Karakter bakhil kedua orang tuanya ini secara tidak sadar terwariskan. Melalui kebiasaan sehari-hari, kelihatan kedua orang tuanya bakhil, anaknya juga jadi bakhil. Belajar dari kedua orang tuanya. Akhirnya ketika bergaul dengan kawan-kawannya, ya karakter bakhilnya itu kuat, menempel dalam diri. Dikenal saja si bakhil, si pelit, si cetit, si cedit gitu ya, seperti itu. Nah, suatu saat karena lingkungan pergaulan, salah satunya ada kawannya yang bagus, yuk ngaji. Ngaji. Dengar si Ustadz menjelaskan keutamaan infak dan sedekah. Dunia dan akhirat. Di dunianya infak dan sedekah itu diganti oleh Allah sampai 700 kali lipat. Menyenangkan orang, di akhiratnya dapat pahala yang gede. Nah, mulai tersentuh dengan penjelasan itu. Mulai muncul ingin infak kalau begitu. Karena apa? Teriming-iming oleh keterangan tadi. Pas umpamanya mau pulang ada kawannya termenung. Ditanya kenapa? Yuk kita pulang. Iya, nanti menunggu teduh sekarang masih panas. Memang kenapa? Kan di angkot itu teduh. Saya mah jalan kaki nggak punya ongkos. Ingat kepada keterangan Ustadz tadi. Emang berapa ongkosnya? 5.000 umpamanya. Dia langsung tergerak. Walaupun berat awalnya. Ini saya punya 5.000 ongkos, sok pulang. Begitu dikasih orang itu sumringah, alhamdulillah, jazakallahu khaira, dipeluknya. Kelihatan senang gembira. Melihat dia senang dan gembira itu ada kepuasan tersendiri. Loh, ternyata membuat orang lain senang itu bahagia ya. Akhirnya ketagihan dia. Itu 5.000 itu untuk ongkosnya, ini untuk jajannya di jalan 5.000 lagi. Alhamdulillah senang lagi. Akhirnya muncul kesenangan dengan berinfak. Karena melihat orang yang ditolongnya itu senang, mendoakan kebaikan untuknya, menjadi bersahabat, menjadi akrab, menjadi nganggap saudara dan seterusnya. Akhirnya dia mencari kesempatan untuk berinfak pada orang lain yang juga masih kesulitan. Seperti itulah. Akhirnya terus begitu, akhirnya menjadi akhlak, menjadi karakter. Ini yang kemudian kita sebut dengan akhlak muktasabah. Akhlak muktasabah itu akhlak yang diikhtiarkan. Akhlak yang diusahakan. Tadinya dia tidak begitu, tapi karena berikhtiar, berusaha, berlatih terus akhirnya menjadi akhlak. Ini salah satu contoh. Demikian juga menolong dengan tenaga. Melihat orang lain ada kesulitan, kita nggak tega. Tadinya kita nggak pernah peduli ke orang, tapi tolong deh, ini saya butuh pertolongan. Akhirnya ditolong sambil manyun. Begitu tolong, alhamdulillah terima kasih deh. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, memberikan rezeki yang banyak. Loh, kok rasanya nyaman ya didoakan begitu. Akhirnya dia suka menolong. Akhirnya menolong menjadi apa? Menjadi akhlak bagi dia. Awalnya berat. Awalnya mungkin terpaksa. Nah, lakukan itu pada semua kebaikan. Saum sunnah awalnya berat. Lapar, lemas, makanin, uang ada, makanan yang harus dibeli banyak, makanan di rumah juga enak-enak banyak, tapi harus menahan diri. Awalnya berat. Tapi kalau kita bertahan menahan lapar, lama-lama lapar itu sebuah kenikmatan. Terus efeknya juga luar biasa. Ternyata kita sehat.
ternyata berat badan kita tidak terlalu drastis meningkat, bahkan menurun. Loh, ternyata kandungan kolesterol saya juga menurun, gula darah juga menurun, asam urat juga menurun, tensi juga menurun. Ini efeknya, bukan tujuan memang. Tapi efek positifnya seperti itu. Tujuan utama ibadah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama saum itu sebuah kenikmatan bagi dia. Akhirnya menjadi kebiasaan. Demikian pula baca Quran, demikian juga berzikir, demikian juga bangun malam untuk tahajud, demikian juga berinfak dan bersedekah. Semua kebaikan awalnya berat untuk dilakukan. Tapi setelah itu diupayakan, diikhtiarkan, dipaksakan diri untuk itu, Allah pun bantu. Allah pun akan menolongnya. Allah akan memudahkannya. Karena semua perbuatan baik dan ibadah itu upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang yang berupaya mendekatkan diri kepada Allah, apakah Allah diam tidak merespon? Allah merespon 2 kali lipat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis qudsi, bila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepada dia 1 hasta. 1 hasta itu 2 jengkal. 1 hasta itu dari ujung jari ke sikut, ini kan 2 jengkal tuh. Siapa orang man taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku 1 hasta, aku akan dekatkan diriku kepadanya 1 depa. Ba'an itu ya 2 kali hasta. 1 depa. Bukan 1 depa, mungkin ya setengah depa. Kalau di kita ukuran depa itu dari ujung jari kanan sampai ujung jari kaki dibentangkan begini, ini 1 depa gitu ya. Kalau 1 ba itu dari ujung jari sampai ke dada kita. Ya 2 kali hasta. Siapa orang yang mendatangiku dengan berjalan kaki, aku akan mendatanginya dengan berlari. Tuh coba. Allah merespon upaya dan perjuangan orang itu 2 kali lipat dari perjuangan dia. Jadi siapa orang yang ingin berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah melalui ibadah, melalui amal soleh, melalui kemuliaan akhlak, Allah respon. Allah mudahkan. Allah berikan hasil dari usaha dan perjuangan dia 2 kali lipat daripada usahanya. Berdasarkan hal itulah maka salah satu cara untuk memperoleh akhlak-akhlak yang mulia adalah melatih diri. Berkata para ulama ketika menerangkan masalah ini, di antaranya Abdurrahman Al-Maidani, bukan orang Medan tapi, menyatakan walakin minal mulahadha annahu qad yabda'u at-takhalluq bi khuluqi ma amila syaqan 'ala nafsi idza lam yakun fi asli tabi'atiha al-fitriyah walakinnahu bi tadribin nafsi 'alaihi wa bil tamarus wal muran yusbihu sijiyatan thabitah yandafi'ul insan ila mumarasah al-zawahir indifa'an dhatiyan duna ayyajida ayyata masyaqqah au mu'aradah au aqibah min dakhili nafsih wala in wajada syai'an min dhalik fa inna dafi al-khuluq al-muktasab yudhillu huwa dafi al-aghlab. Akan tapi hal yang harus diperhatikan adalah kadang-kadang di awal usaha untuk melakukan amalan agar menjadi kebiasaan, amalan baik agar menjadi kebiasaan, syaqan ala nafs. Ini berat bagi jiwa.
Tapi walakin bitadrifin nafsi alaih. Dengan melatih diri untuk melakukan hal itu. Dengan terus menerus perjuangan yang tidak pernah berhenti, tidak kenal lelah. Maka hal itu akan menjadi karakter dalam dirinya. Kebiasaan. Ingat. Setiap kali orang meraih hasil dari perjuangannya, itu akan ada kepuasan tersendiri. Setelah puas, dia akan senang melakukannya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Orang yang pertama kali belajar sepeda, jatuh, nabrak, si pedalnya menghantam tulang keringnya terus menerus sampai baret-baret, sampai luka, sampai memar-memar. Tapi begitu bisa, aduh senangnya bukan main, puasnya bukan main. Akhirnya dia main sepeda seharian terus. Seneng gitu. Itu kan begitu. Demikian juga orang yang pertama kali belajar motor lalu bisa senang motor-motoran terus. Orang yang baru belajar nyetir, ketika nyetirnya susahnya, mentalnya deg-degan terus. Begitu bisa ingin nyupir mobil terus. Berupaya mencari kesempatan untuk bisa nyetir. Walaupun gak punya mobilnya bisa pinjem, bisa apa lah. Dan seterusnya. Ya. Rental kalau punya uang. Nah, demikian juga umpamanya. Orang belajar umpamanya olahraga, gerakan tertentu. Awalnya susah, kaku, berat. Tapi terus dilatih lama-lama dia menemukan sendiri style dia, gaya dia. Akhirnya setelah enteng, ringan, enak, dia malah ketagihan, senang terus. Akhirnya terus dilatih, akhirnya menjadi luwes, gerakannya enak dilihat. Dan dia pun senang melakukannya walaupun awal-awal susahnya bukan main. Begitulah terus. Itu berlaku bagi semua hal yang baik. Termasuk ibadah, termasuk amal soleh, termasuk akhlak kok. Berdasarkan hal itulah maka salah satu cara untuk bisa memperoleh akhlak yang mulia adalah melatih diri, memaksakan diri, membiasakan diri, melakukan setiap amal soleh, setiap kemuliaan akhlak. Maka lama-lama dia akan terbiasa dengan hal itu dan menjadi karakter yang melekat kuat di dalam jiwanya. Menjadi akhlak yang baik yang tidak akan pernah lepas lagi dari dirinya. Inilah yang disebut dengan at-tadribul amali wa riyadhatun nafsiyah. Jadi melatih diri dalam melakukan amal-amal yang baik. Memaksakan diri yang itu awal mulanya pasti susah dan berat, tapi setelah dijalani berkali-kali lama-lama akan menjadi kebiasaan sehingga menjadi adat, menjadi akhlak, menjadi karakter, menjadi sifat yang lengket di dalam dirinya. Inilah cara yang keempat untuk memperoleh akhlak yang mulia tersebut. Jadi yang pertama adalah meluruskan akidah. Yang kedua memperbaiki ibadah. Yang ketiga selalu irtibat dengan Al-Quran, terhubung terkait dengan Al-Quran. Dan yang keempatnya adalah membiasakan diri. Melatih diri. Timbul sekarang pertanyaan, nah ini kan awal setiap kebaikan itu berat untuk dilakukan. Bagaimana caranya agar ringan? Bagaimana caranya agar apa? Agar tetap termotivasi, tetap istiqamah, tetap ulet. Tidak cemen. Kan orang kalau umpah belajar sepeda sekali jatuh, udah saya mah nggak mau lagi belajar. Nggak akan bisa seumur hidup.
Coba umpamanya anak begitu belajar berdiri ya, baru berdiri aja satu langkah sudah jatuh, udah dia kapok, nggak mau lagi belajar, nggak akan bisa jalan seumur hidup. Demikian juga belajar apapun, begitu ada halangan, resiko di awal langkahnya lalu berhenti, nggak pernah mau lagi berusaha, maka dia tidak akan pernah mampu selama-lamanya. Nah ini juga demikian. Bagaimana caranya agar kita tetap termotivasi? Agar kita tetap ulet, berjuang terus walaupun awal mulanya berat. Ada beberapa kiat agar perjuangan berat di awal langkah itu akan terasa enteng ringan. Sehingga kita bisa istiqamah. Apa saja beberapa kiat tersebut? Pertama, ini akan dijelaskan di bulan depan karena panjang ya. Insya Allah kita akan teruskan di bulan depan. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bang Azim. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang sangat jelas dan gamblang sekali dalam kajian kita pagi hari ini. Dan kami mengundang antum semua para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz. Kami persilakan hubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Dan mangga silakan kepada ibu-ibu terutama. Nah ini adalah kajian khusus muslimah, tapi tidak juga menutup kemungkinan bagi bapak-bapak yang akan bertanya. Kami tunggu di telepon 022-8686-2637. Baik, sebelum kita angkat penelpon ada pertanyaan dari melalui pesan singkat Ustaz. Dari Umu Bagus dari Pulau Gebang, Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Berapa besar peranan wanita dalam Islam untuk merubah suatu bangsa katanya? Umu Bagus di Jakarta. Barakallahu fiik. Berapa besar peranan seorang wanita untuk merubah kondisi suatu bangsa? Sangat besar, bahkan paling besar. Karena apa? Karena bagus atau jeleknya kondisi sebuah bangsa sangat ditentukan oleh karakter dari anak bangsa, pengelola negara tersebut. Kalau pengelolanya orang-orang bejat, orang-orang serakah, orang-orang yang egois, maka akan banyak lahir tindak kejahatan atas nama kekuasaan. Lahir korupsi, lahir kezaliman, orang-orang yang tidak disukai, dicari-cari, dikorek-korek kesalahannya, diguncang, kemudian dipenjarakan dan seterusnya. Udah akan lahir kekacauan dalam negeri itu. Tapi sebaliknya kalau anak bangsa pengelola dari negara tersebut, orang-orang soleh, orang-orang baik. Orang yang lebih mempedulikan kemaslahatan umum daripada kepentingan pribadi. Maka negara itu akan baik. Nah sekarang siapa yang menjadi penentu baik buruknya anak bangsa tersebut? Ibunya masing-masing. Ibunya yang mendidik anak-anak mereka yang kelak akan menjadi pengelola dari bangsa ini. Oleh karena itulah maka peranan seorang ibu luar biasa. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baitiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita adalah pemimpin di keluarganya, di keluarga suaminya, terhadap anak-anaknya, di rumahnya, dan kelak dia akan ditanya. Fal ummu al madrasatul ula li abnaiha. Seorang ibu itu sekolah pertama, madrasah pertama bagi semua anak-anaknya.
Kalau umpah ibunya lalai dari mendidik anak-anaknya dibiarkan liar, tak terkendali, akhirnya menjadi orang yang bobrok, licik juga. Kalau toh dia cerdas pandai, kecerdasannya dipakai untuk ngibulin orang, ngadalin orang. Nah, orang yang begini kemudian menjadi penguasa. Oh, berbahaya ya. Jadi baik buruknya kondisi bangsa amat sangat tergantung pada kualitas akhlak, karakter, dan agama dari anak bangsa, pengelola dari negara tersebut, dan tanggung jawab pendidikan itu berada dalam pundak para ibu. Kalau bapaknya berada di luar, harus mencari nafkah, harus mencari rezeki untuk menghidupi anak istrinya. Nah, yang mendidik anak-anaknya namanya ibunya lah. Ya, baik buruknya seorang ibu sangat besar pengaruhnya kepada baik buruknya anak-anaknya, dan itu menentukan kualitas sebuah bangsa. Nah, dari sinilah kita melihat betapa besar peranan seorang ibu terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami silakan yang tadi menelpon yang sudah masuk bisa dicoba kembali atau sudah ada. Halo. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon. Kami silakan hubungi kami di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122711476. Baik, saya kembali bacakan pertanyaan yang berikutnya Ustadz, ya. Sambil menunggu penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan, Ana mau bertanya. Suami Ana belum paham tentang sunnah, kadang sikapnya masih suka marah-marah. Agar beliau tidak gampang marah, Ana coba untuk meruqyah setiap malam dengan air minum yang Ana bacakan, seperti ayat kursi dan 3 kul itu. Apakah sikap saya berlebihan Pak Ustadz? Mohon solusinya, jazakallah khairan, barakallahu fikum Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khairan wa fiki barakallahu, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu yang barusan bertanya. Suaminya suka marah-marah, terus diruqyah. Saya mau tanya, ada hasilnya nggak ruqyah itu? Nggak disebutkan. Taib, apakah berlebihan? Dan apakah si suaminya itu marah nggak ketika diruqyah? Karena dia karakternya pemarah. Kamu nganggap saya kerasukan setan ya sampai ngeruqyah gitu. Mungkin bisa marah lagi. Taib, kita tunda dulu pertanyaannya, kita angkat dulu penelponnya, nanti kasihan dia sudah ini. Silakan. Ya, baik penelpon. Kami angkat penelpon yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Mbak Sisi di Bengkulu. Silakan Mbak Sisi. Ini Pak Ustadz mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Keluar dari tema boleh Pak Ustadz? Boleh, Ya, kalau udah masuk boleh lah. Oh, ini apa namanya? Kan dulu saya punya masalah ya, kemudian masalah itu selesai, saya bernasar. Jika masalahnya selesai, maka saya akan membayar nasar, berziarah ke makam nenek saya yang jauh dari kota saya ya, beda provinsi. Nah, semua masalah sudah selesai, tapi untuk melaksanakan nasar itu saya nggak bisa. Apa bisa diganti melalui syariat Islam? Apa bisa diganti? Nggak ziarah diganti dengan lain kayak itu, Ustaz? Nggak bisanya kenapa? Nggak bisanya karena apa? Karena sekarang masa pandemi kan? Oh iya. Oh iya. Jauh juga Ibu ya jaraknya. Iya, sudah gitu Bu. Iya, apa bisa digantikan dengan cara Islam? Katanya ada membayar apalah bisa diganti. Baik, sudah Bu. Iya sudah. Dengar di radio ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, Mbak Sisi di Bengkulu. Beliau bernazar kalau masalah yang sedang dialaminya selesai,
akan berziarah ke makam neneknya tapi berada di tempat yang jauh. Apa sekarang tidak memungkinkan? Apakah bisa diganti? Taib, barakallahu fik. Harus dibedakan antara nazar dengan sumpah. Ya. Kalau nazar tidak harus bersumpah. Dan kalau bersumpah tidak berarti nazar. Seperti umpamanya demi Allah, kalau umpamanya kalau saya lulus ujian, demi Allah saya akan ziarah ke makam nenek di Jakarta, dari Bengkulu umpamanya. Itu sumpah, bukan nazar. Karena ada sumpah demi Allah. Ternyata masalahnya selesai atau ujiannya lulus. Tapi madarat apabila sumpahnya dilaksanakan. Karena musim pandemi sekarang, ya beresiko. Resikonya apa ya? Bisa terkena COVID-19 umpamanya ya. Sebab COVID-19 ini tidak pandang bulu, tidak melihat si kaya si miskin, pejabat apa rakyat, ya laki perempuan, orang tua atau anak-anak, nggak melihat. Makanya banyak orang kaya yang kena. Ya, banyak juga para pejabat yang kena, menteri ada, wali kota atau bupati juga ada yang kena gitu kan. Nah, orang kaya banyak yang kena ya, bahkan para dokter, para ahli medis juga, tenaga medis banyak yang kena. Ya pandang bulu, nggak pandang orang. Jadi kalau sumpahnya dilaksanakan, maka beresiko, maka langgarlah sumpah itu. Tapi bayar kifaratnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah mulai ayat 89 ya, tentang orang yang melanggar sumpahnya. Nabi SAW menyatakan, siapa orang yang bersumpah dengan sesuatu, thumma ra'a anna ghairahu ahsan, kemudian dia melihat bahwa melanggarnya lebih baik, langgarlah sumpahnya tapi bayarlah kifarat. Apa kifaratnya? Pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Kalau mampu. Kalau tidak, maka saumlah 3 hari berturut-turut. Jangan terseling ya, tanpa adanya uzur. Maka dengan itu sudah tertunaikanlah sumpahnya itu. Sudah tertebus sumpahnya ya. Jadi kalau bersumpah melakukan sesuatu ternyata tidak bisa atau bisa tapi madarat, maka langgar sumpah itu tapi bayar kifaratnya. Kadang ada orang yang bersumpah isi sumpahnya buruk, maka lebih baik langgar sumpahnya. Umpamanya contohnya, karena kesalnya kita kepada teman kita lalu menyatakan demi Allah saya kalau ketemu dia saya getok dia. Saking kesalnya, janji ngaret terus, janji nggak tepat terus, janji ingkar terus, sampai kesel nunggu sudah 2 jam nggak datang juga, sampai sumpah demi Allah kalau dia nongol nih setelah 2 jam ini saya tonjok dia, sampai sumpah. Ternyata nongol dia. Walau tadi kita sudah bersumpah, tonjok nggak? Jangan. Langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Jadi kasih makan 10 fakir miskin atau pakaian. Atau kalau tidak mampu, maka saumlah 3 hari berturut-turut. Ya, itu kalau sumpah. Nah, adapun kalau nazar tidak harus mengatakan sumpah demi Allah. Umpamanya dengan mengatakan kalau saya keluar dari masalah ini saya bernazar akan ini dan akan itu. Maka hukum nazar hukum awalnya makruh. Tapi kalau sudah dilakukan menjadi wajib ditunaikan. Menunaikannya adalah berpahala. Tapi dengan syarat, pertama nazarnya, ada isi nazarnya sesuatu yang bagus. Sesuatu yang tidak madarat.
Seperti umpamanya kalau saya lulus ujian, saya bernadar akan memberi makan 10 fakir miskin. Wajib ditunaikan. Memberi makan 10 fakir miskin bagus apa jelek? Ya tentu saja bagus, maka wajib ditunaikan. Adapun kalau ya isi nadarnya itu sesuatu yang mubah tapi madarat, maka tidak boleh ditunaikan. Seperti contoh, suatu saat Nabi SAW melihat ada orang sedang berjemur di tengah teriknya matahari. Padahal ada yang bagian yang teduh. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ngapain orang itu panas-panasan berjemur di siang hari begini? Maka kata orang-orang, dia sesungguhnya bernadar untuk melakukan saum dan bernadar untuk berpanas-panasan. Kata Nabi SAW, suruh dia untuk melanjutkan saumnya dan suruh dia untuk berteduh. Ini menunjukkan isi nadar yang bagus berupa saum wajib terus ditunaikan. Adapun isi nadar yang sifatnya mubah, tapi madarat. Madarat nggak kalau dia berjemur? Ya madarat lah. Bisa dehidrasi dia, bisa gosong dia, bisa sakit dia. Ya, karena apa? Ada resiko. Maka kalau isi nadarnya sesuatu yang mubah, tapi menimbulkan madarat, maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Nah sekarang Mbak Sisi tadi bernadar untuk ziarah. Bagaimana hukum ziarah? Ziarah itu sunnah. Diperintahkan nggak? Ya diperintahkan. Oleh Nabi SAW, zuru al-qabr fa innaha tudzakirukumul maut. Berziarahlah kamu ke kuburan, karena berziarah itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ada pahala? Ada. Berziarah wajib nggak? Nggak wajib. Tapi kalau nazar menjadi wajib. Tapi sekarang kalau dilaksanakan ada madarat. Bisa terkena virus COVID-19 sekarang. Ya, apalagi harus pakai pesawat, uangnya tidak ada. Kalau itu di luar kemampuan, umpama jutaan, bolak-balik, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tidak wajib, tidak terkena wajib. Karena di luar kemampuan. Jangankan itu, haji aja yang menjadi rukun Islam, maka tidak wajib kalau tidak mampu. Ya, padahal itu rukun Islam. Zakat itu wajib rukun Islam, tapi kita tidak mampu, maka tidak wajib zakat. Nah sekarang umpamanya ziarah wajib karena nazar, tapi tidak mampu, ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang kalau ada madarat, ya, maka jangan tunda sampai waktu yang memungkinkan tiba. Setelah pandemi COVID-19 ini berlalu dan kita bebas lagi bepergian, kemudian kita memiliki uang, rezeki yang cukup untuk ziarah, silakan berziarah nanti. Ya, untuk sekarang tunda dulu. Kalau toh keburu meninggal, maka dimaafkan karena masih di luar kemampuan dia untuk melakukannya. Ya, demikian Mbak Sisi, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu ada ganti apa-apa kalau nazar, ya, kecuali kalau sumpah maka bayar kifaratnya dengan memberi makan 10 fakir miskin. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke yang tadi, ya. Oh, pertanyaan yang tadi. Apa ingat nggak? Yang apa ini ya, SMS ya? SMS. Oh tentang ini ruqyah terhadap suaminya. Ruqyah. Ada telepon Ada dulu, silakan. telepon yang masuk. Silakan. Kita angkat. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Bandung. Di Bandung. Silakan, Bu. Iya. Ya. Ya. Ustaz mau tanya 2 pertanyaan, boleh? Boleh. Iya. Sebelumnya, semoga Ustaz dan seluruh kaum muslim Indonesia dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Itu bukan Pertanyaan pertama, Ustaz. Ya. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang, dan katakanlah sepuan, yang menggadaikan sawahnya ke bapak saya. Nah, sawah itu udah berkali-kali panen sampai sekarang. Nah, hasil panennya
itu pure atau murni dinikmati sama bapak saya, sementara si Fulan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Nah, Ana mau tanya apa hukumnya memanfaatkan sawah gadai tersebut, karena Ana sendiri sering dikasih beras hasil dari panen sawah tersebut. Begitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa hukumnya rambut perempuan yang udah rontok? Apakah itu masih termasuk bagian dari aurat wanita tersebut atau bukan? Begitu aja, Ustaz. Mohon tanggapannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya wa jazakillahu khairan wa fiki barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hamba Allah di Bandung, ada 2 pertanyaan. Pertama tentang gadai sawah. Sawah itu kemudian digarap dan panennya 100% milik si penggarap. Apa hukumnya? Riba. Barang gadaian tidak boleh dipakai oleh orang yang menerima gadaian. Karena itu sama dengan memanfaatkan barang pinjaman. Kullu qardin ja'a bihil manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang dari barang pinjaman atau uang atau apapun yang dipunya ada kelebihan, manfaat, maka itu riba. Umpamanya meminjam uang, jaminannya sawah. Itu gadai kan? Maka sawahnya tidak boleh digarap. Kalau menggarap dan hasilnya murni untuk si pemberi pinjaman, maka itu riba. Dan hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Lalu kalau begitu untuk apa digadaikan? Ya untuk jaminan kalau ternyata si peminjam tidak mampu untuk membayar secara permanen, jual sawahnya, kalau ada kelebihannya kembalikan kelebihannya itu ke si peminjam tadi. Ya, itu. Adapun kalau umpamanya digarap, mungkin hasil panennya bisa melebihi jumlah pinjaman. Pinjamnya 10 juta. Ya, panennya sudah umpamanya karena udah 5 tahun berarti sudah 15 kali. Setahun kan 3 kali ya bisa 4 kali panen malah. Itu sudah lebih dari 10 juta itu hasilnya, ya. Maka zalim yang seperti itu, maka tidak boleh. Ya, jadi seperti umpamanya ini menggadaikan motor, ya. Maka boleh motornya disimpan sebagai jaminan, tapi nggak boleh dipakai. Memakainya, memanfaatkannya adalah riba. Nah nanti kalau si peminjam itu nggak bisa membayar, ya saya nggak mampu lagi karena nggak jual motornya, bayarkan pinjamannya, sisanya kembalikan kepada si pemilik, si peminjam tadi, pemilik motor tadi, ya. Jadi begitu. Kecuali kalau menyimpannya barang yang digadaikan itu membutuhkan biaya. Seperti menggadaikan sapi. Nih, saya pinjam 5 juta nih sapi saya. Silakan ditahan gitu ya. Sapi kan nggak ada BPKB-nya, nggak ada STNK-nya. Tapi kalau dibiarkan mati, maka harus dikasih makan, gitu kan? Harus dikasih rumput, mungkin bayar orang, ya mengeluarkan biaya. Nah, boleh dimanfaatkan susunya atau tenaganya. Karena sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Adapun menggadaikan motor, menggadaikan sawah, itu tidak harus ada biaya yang harus dikeluarkan. Biarkan motornya ngajugruk di sana, rusak-rusak, bukan resiko kita gitu ya. Nah, paling begitu. Maka kalau umpamanya tidak mengeluarkan biaya, maka tidak boleh dimanfaatkan. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua apa? Apa rambut wanita yang sudah rontok itu merupakan aurat? Iya, maka tidak boleh untuk diperlihatkan. Ini rambut saya lihat nih, ke laki-laki gitu ya. Ini yang rontok. Jangan, maka karena apa? Karena itu cermin dari rambutnya secara keseluruhan, ya. Maka sudah buang saja, dibakar atau bagaimana agar aman dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali dulu kepada pertanyaan yang awal. Bagaimana hukumnya meruqyah suami yang pemarah ya? Baik, barakallahu fiik.
Bisakah itu dilakukan? Silakan, nggak apa-apa dilakukan. Tapi yang lebih penting adalah mendidik, mengarahkan suami agar berhenti dari sifat pemarahnya. Bagaimana caranya? Ya nasihati. Pertama, marah itu dari syaitan, laknatullahi alaih. Ya. Terus yang keduanya, suruh dia itu setiap kali ada hal yang membuat dia marah, tahan diri. Menahan dirinya adalah bagus. Pertama, karakter orang takwa. Wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Ya. Yang keduanya, siapa orang siapa orang yang siapa orang yang mampu menahan amarah di saat dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, maka nanti pada hari kiamat akan dipanggil dan disuruh untuk memilih bidadari mana saja yang dia sukai. Ya. Dan ini merupakan iming-iming. Jadi dinasihati karakter pemarahnya agar hilang. Bahwa orang yang mampu menahan amarah akan diberikan keutamaan begini. Sebaliknya kalau umpamanya orang yang tidak mampu menahan amarahnya, maka akibat buruknya begini. Dan itu perlu dilatih. Sehingga menjadi karakter mampu menahan amarah. Nah, lalu ada beberapa petunjuk praktis yang harus disampaikan kepada dia di saat marah. Ya, pertama kalau marah ta'awudz. Karena marah itu dari syaitan. Maka siapa orang yang marah, maka hendaklah dia berta'awudz. Bukan istighfar seperti kebanyakan istighfar jangan marah, tahan emosi, istighfar. Keliru, bukan istighfar tapi apa? Tapi justru ta'awudz karena dia syaitan. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suatu saat di hadapan Nabi SAW ada dua orang yang bertengkar. Salah satunya marah dengan kemarahan yang puncak, ya, yang terlihat itu dalam ekspresi wajahnya. Kata Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajid. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi SAW, aku mengetahui satu kalimat yang apabila dikatakan oleh orang yang sedang marah itu, bisa hilanglah kemarahannya, yaitu mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi pertama suruh untuk ta'awudz di saat marahnya. Ya, bukan istighfar. Ta'awudz. Yang kedua, ganti posisi, ya. Kalau umpama saat itu sedang berdiri, suruh duduk. Kalau sedang duduk, suruh berbaring. Kalau sedang berbaring marah, suruh merem. Dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiganya, kalau masih seperti itu, suruh dia berwudu dan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Bukan sholat marah. Nggak ada sholat marah. Ya sholat syukur wudu. Maka dengan hal itu insya Allah kemarahannya sirna. Nah, berikan petunjuk seperti itu. Bukan diruqyah. Kalau diruqyah tapi petunjuk tadi tidak diberikan, maka dia akan tetap dengan karakter pemarahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi yang akan bertanya melalui telepon, kami berikan kesempatan di nomor telepon 022-8686-2637. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Ummu Fajar di Gede Bage, Ustadz, saya mau bertanya begini Ustadz, saya telah berusaha mengajak anak untuk mengikuti sunnah. Bahkan saya mengajak anak kajian sebelum ada pandemi COVID. Tapi anak saya sampai saat ini kok masih belum nyunah ya Ustadz. Padahal dari pakaian juga sudah saya usahakan mengikuti sunnah. Celana saya potong cingkrang tapi malah gak dipakai dengan alasan kakinya dingin. Selalu saya berdoa supaya anak saya dapat hidayah sunnah. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara supaya anak saya bisa lebih nyunah ya Ustadz? Kebetulan saya hanya punya anak satu dan sudah usia 22 tahun. Saya mengkhawatirkan masa depan anak saya, maksudnya untuk kesolehan saya. Apakah kekhawatiran saya ini terlalu berlebihan dan apakah diperbolehkan dalam Islam? Syukran, jazakallahu khairan Ustadz. Taib, afan wa jazakillahu khairan. Ibu yang barusan bertanya ya.
Yang lebih penting adalah memberi ilmu. Ayat yang menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mananya allimuhum al-haq wal batil. Ajarkan kepada mereka hak dan batil. Yang haknya untuk diikuti, yang batilnya untuk diingkari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan allimuhum al-faraid wal muharramat. Ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang fardu dan perkara-perkara yang haram. Yang fardunya untuk dilakukan, yang haramnya untuk dijauhi. Ya, jadi cara menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka dengan diajari ilmu. Bukan sekadar, ya didoakan jelas pasti ya, doakan. Tapi yang lebih utama adalah apa? Memberi ilmu. Mengajak dia hadir ke pengajian. Kalau sekarang musim pandemi, yuk ngajak bareng-bareng setel radio. Ini ada kajian. Kalau ada yang nggak paham, yuk kita tanya. Bisa lewat telepon, WA, SMS atau apapun. Atau datang ke sini silakan. Dengan janji tentu saja. Kalau nggak mendadak nggak akan diterima. Tapi dengan janji ya insya Allah akan diterima. Ya. Nah jadi intinya berikan ilmu. Kalau umpamanya ilmunya belum sampai, dia nggak akan bisa untuk beramal. Kenapa sih celana untuk laki-laki harus cingkrang? Dia nggak paham, dia nggak tahu. Lalu dipotong si kakinya, bukan kakinya, celananya. Dia nggak mau, bukan sekedar alasan dingin, kayak kalau dingin bisa pakai kaos kaki. Tapi dia tidak merasa nyaman aja dengan hal itu. Di saat semua orang pakai celana jeans yang robek-robek, yang sampai nyapu jalan gitu. Dan mereka nyaman dengan hal itu. Ini dikasih yang cingkrang. Di saat ilmunya belum sampai. Atau kadang ilmunya sudah sampai dia dikasih tahu nggak boleh menurut sunnah. Yang melebihi 2 mata kaki ini ancamannya neraka. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, riwayat Imam Abu Daud, penjelasan para ulama dan seterusnya umpamanya. Dia sudah sampai tapi imannya nggak siap. Ya, oleh karena itu maka yang paling utama adalah menanamkan keimanan melalui penyampaian ilmu. Jadi ajari ilmu kepada anak. Baru insya Allah ilmu ini akan melahirkan keimanan. Keimanan itu yang akan menyebabkan dia merasa nyaman mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Adapun doa ya terus doa. Ya. Ambil doa dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Dari Al-Quran banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslim. Rabbi habli minas sunnah. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samid du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Itu semua doa-doa dari Al-Qur'an agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah ya. Wallahu a'lam. Terakhir kita angkat penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Saya mau bertanya sedikit, mungkin menyimpang daripada materi, yaitu mengenai kan ada masalahnya dengan usia. Jadi anak kan sudah 75 lebih nih, dan suka di dalam sholat itu suka lupa, bukan lupa berangkat berapa, tetapi lupa ayatnya. Terutama beberapa kali saya perhatikan saya baca Al-Fatihah, tetapi setengah jalan sesudah saya salah, saya sadar bahwa saya salah. Misalnya saya loncat dari Maliki Yaumiddin langsung ke Ihdinas Siratal Mustaqim, dan setelah itu saya sadar belum sampai lebih lanjut. Nah, apakah dan saya ulangi lagi dari awal. Pertanyaannya, bolehkah saya melakukan itu? Apa harus saya ulangi salatnya? Ya.
Sudah Pak Alamsyah? Ya begitulah udah. Barakallahu fiik. Ya. Pak Alamsyah di Cimahi, barakallahu fiik. Ya. Ada orang yang karena sepuh atau karena ada orang yang masih muda terkena Alzheimer, terkena demensia, bukan pikun ya. Jadi lupa. Ya, termasuk ini ayat sudah sampai mana? Ada yang loncat ya. Kalau lupanya itu tidak disadari, ada yang terlewat dari ayat yang harus dibaca dari Al-Fatihah umpamanya ya. Dan tidak tahu ayat apa yang terlewat sampai salam, maka tidak ada masalah. Salatnya tetap sah walaupun mungkin ada ayat yang terlewat. Tapi dia tidak sadar bahwa itu terlewat, tidak tahu, disangkanya sempurna saja, maka tidak apa-apa. Adapun kalau sadar ada yang terlewat setelah umpamanya membaca ihdinas syiratal mustaqim. Baru ingat loh tadi dari Malik Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu enggak kebaca alias kelewat. Maka iya dia harus mengulang. Mengulang dari awal tidak harus dari awal. Kalau dari awal enggak apa-apa boleh. Tapi dari Malik Yaumiddin lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, maka salatnya sah insyaallah. Tidak harus diulang dari awal salat, dibatalkan lalu takbir lagi, takbiratul ihram dari awal. Nanti lupa lagi nggak kelar-kelar nanti ya. Jadi kalau yang terlewatnya Al-Fatihah secara tidak disengaja dan tidak disadari sampai salam merasa tidak salah, padahal ada yang kelewat, maka salatnya sah insyaallah. Termaafkan yang kelewatnya karena lupa. Ya, adapun kalau dia sadar bahwa ada yang kelewat lalu diulang baik dari awal ataupun dari ayat terakhir yang benar tadi. Ayat terakhir yang benar Maliki Yaumiddin lalu iyyaka na'budu wa iyyaka kelewat lalu dia lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu ihdinas syiratal mustaqim sampai waladhdallin. Maka salatnya sah, tidak perlu diulang dari awal. Adapun kalau yang terlewatnya selain Al-Fatihah, umpamanya surat apapun yang kita baca seusai Fatihah, umpamanya qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang kelewat, ya Allahus Samadnya kelewat umpamanya dan dia tidak sadar kecuali setelah sami Allahu liman hamidah, maka tidak apa-apa. Lanjutkan saja si salatnya itu dan tidak batal, insyaallah pahalanya utuh, sempurna seperti biasa ya. Demikian Pak Alamsyah, ya cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.